Jemaat yang terkasih, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti ibadah minggu kelima sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan diberkati oleh-Nya. Pemberitaan firman pada saat ini akan disampaikan oleh Pendeta James Eri Manahampi. Perkembangan zaman dan teknologi yang berjalan cepat perlu disikapi dengan bijaksana dan dewasa. Salah satu cara menjadi pribadi bijaksana dan dewasa adalah mengetahui dari karakter dan pola pikir generasi-generasi yang ada, mewariskan nilai-nilai rohani merupakan hal yang utama yang harus dilakukan orang tua kepada generasi penerusnya. Gereja dan orang tua tidak boleh diam diri dan menganggap kebutuhan anak-anak kita telah tercukupi, minimanya serta kebersamaan antara orang tua dan anak sehingga kurang pengawasan serta kuatnya pengaruh nilai-nilai dunia yang berlawanan dengan firman Tuhan dapat mengakibatkan hilangnya nilai-nilai rohani. Ini merupakan tantangan yang tentunya harus dihadapi dengan hikmat Allah dan bukan mencari pembenaran diri, tetapi kita selalu waspada dan membenahi apa yang kurang dalam hidup rohani keluarga kita. Hari ini kita akan bersama-sama merenungi tema setiap generasi berbeda. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah saat ini. Bapak Ibu diundang berdiri. Kita memuji Allah Maha Mulia yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita dengan menaikkan nada syukur bagi kemuliaan namanya. Baiklah jemaat Tuhan, mari kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Matius 6 ayat 22 sampai 23 yang menjadi nats pembimbing kita pada hari ini. Jemaat, terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Bersama
Jemaat silahkan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud, sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah, sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami. Sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah jemaat Tuhan, mari kita masuk di dalam pemberitaan firman. Kita satu di dalam doa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, karena begitu besar kasih setia-Mu, sehingga pada minggu ini kami bisa berada dalam satu persekutuan ibadah minggu, baik ketika kami berada di gereja ataupun kami berada di rumah masing-masing. Tapi kami percaya kehadiran Tuhan tetap sama. Oleh karena itu, kami bersuka cita atas apa yang Tuhan perkenankan kepada kami untuk kami berada di dalam persekutuan ibadah hari Minggu. Sebentar kami membaca, merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus menguasai kami, sehingga melalui firman-Mu ini kembali kami masing-masing diberikan kekuatan, diberikan kemampuan, diberikan sukacita, penghiburan untuk kami tetap bertahan dalam perjalanan hidup ini. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa Sorgawi, karena kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Amin. Jemaat, mari kita berdiri. Kita menyambut pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab minggu ini diambil dari Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 16. Inilah Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 16 yang menyatakan, setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu, masing-masing ke pemilik pusakanya, untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua.
dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan, ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silahkan duduk. Jemaat, apa kabar? Bersyukur. Saya bilang kita selalu bersyukur di dalam seluruh keberadaan hidup kita dari hari lepas hari. Kenapa bersyukur? Keselamatan Tuhan telah karuniakan di dalam hidup kita. Yang tinggal adalah bagaimana kita menerjemahkan karunia tadi lewat seluruh keberadaan hidup kita dari hari lepas hari. Pada hari ini kita diperhadapkan dengan tema setiap generasi berbeda. Tapi ya, jemaat, saya teringat di sekitar tahun 73 di kurun waktu itu, kesimpulan di tahun 70-an itu hanya mau mengatakan sudah berdebat, sudah ini merumuskan bla bla bla. Keputusannya cuma sederhana. Orang tua pernah muda. Anak muda belum pernah tua. Nah, gap atau perselisihan di sini di mana kita mau tempatkan, tinggal itu aja. Jika yang tua pernah muda dan yang muda belum pernah tua, kita sudah bisa membayangkan kira-kira oh ini dia punya ledakan-ledakannya di sini. Ya kalau kita sudah pernah muda, ya jangan juga terlalu a priori, jangan juga terlalu khawatir, jangan. Dan kita juga yang muda, yang belum pernah tua, jangan juga terlalu percaya diri ya seolah-olah kita yang paling benar aja kan. Kan gitu. Jika kita turun, maka kita akan terjadi satu penyesuaian. Nah, di sini yang saya mau katakan di dalam generasi kita sekarang ini dicoba mau melihat ada 4 skala usia, yaitu usia kelahiran taruhlah 1945, 46 sampai dengan 1965. Itu dikenal dengan satu istilah generasi, kita katakan generasi baby boomers. Nah, generasi yang memang baby boomers itu ya terus kita masih berada di dalam
Ya, baby ada anak-anak, ya, termasuk saya karena saya kelahiran 59, nah gue masuk di generasi yang di situ. Yang mau sekali diperhatikan, yang mau sekali yang paling benar, itu tipe-tipe. Jadi kalau kita berjumpa dengan orang tua kita yang usia yang di tahun 2020 ini kira-kira orang tua yang usia 55 tahun. Nah, orang yang sudah berusia 55 tahun itu masuk di dalam satu klasifikasi baby boomers. Kemudian di tahun 1965 sampai dengan 1980, taruhlah kita katakan ini generasi X. Nah, generasi X kita sudah bisa hitung 65 2020 kurang lebih orang-orang yang berusia sekian-sekian, dia itu masuk generasi X, sementara generasi Y adalah biasanya juga dikatakan generasi milenial. Orang-orang yang lahir di 1980 sampai dengan 2000. Nah, kalau orang ini yang usia 80 sampai 2000, itu yang kita seringkali bilang generasi milenial. Dunia jangan sekarang ini kita bilang ini dunia milenial, baru kemudian para ahli psikologi coba mengklasifikasikan yang saya katakan tadi. Kemudian generasi Z itu anak-anak atau orang yang lahir dari tahun 2000 sampai dengan saat ini. Nah, kita sudah bisa membayangkan ada 4 klasifikasi generasi. Dan saya tahu bahwa pasti tidak akan bisa ketemu, tidak akan bisa berjumpa jika masing-masing berada di dalam klasifikasi tadi, yang pada akhirnya apa yang kita harapkan itu tidak akan terjadi. Jika kita tidak mengantisipasi, jika kita tidak mengenal, kita tidak memahami secara persis di dalam proses regenerasi ini, baik di dalam keluarga maupun kita sebagai lembaga, organisasi, bahkan gereja sekalipun, maka kita diminta untuk coba melihat regenerasi tadi. Sehingga di dalam perjumpaan kita, di dalam pengambilan keputusan, di dalam, mari, jika kita saling memahami, jika kita saling mengenal, mengetahui, menurut saya indah sekali. Apa sih yang harus kita persoalkan zaman sekarang ini? Nah, itu kalau kita berbicara generasi. Nah, di sini juga dalam perikop bacaan kita hari ini juga mau menjelaskan bagaimana generasi antara ditaruhkanlah di detik-detik atau saat-saat masa-masa terakhir ketika Yosua yang membawa bangsa Israel masuk di dalam tanah Kanaan, tanah perjanjian, dan Yosua juga mengikuti. Ya, kalau kita katakan dia masih anak-anak lah ketika dia keluar dari Mesir, maka perjalanan di padang pasir ya kurang lebih 40 sekian tahun, kemudian di dalam perjalanan mau masuk kepada tanah Kanaan, menyeberang ke tanah Kanaan, dan kurang lebih umur Yosua meninggal 100 tahun sekian, saya nggak terlalu ingat persis, tetapi yang pasti bahwa dia membawa, dia mengetahui ini loh kondisi ketika orang yang di Mesir di dalam perjalanan sejarah mereka, pengalaman mereka sampai ketika mereka mau masuk dan sampai di tanah Kanaan. Bahkan bisa dikatakan yang banyak bertumbuh di tanah Kanaan ini adalah orang-orang yang mungkin dia lahir di antara perjalanan ketika di padang pasir. Nah, kita bisa membayangkan bagaimana latar belakang anak yang lahir dalam kondisi seperti itu, dan mereka berjalan pagi siang berjalan, malam kalau memang akan ini tetap mereka juga jalan, karena kita tahu Tuhan Allah menyertai mereka pada siang dengan tiang awan, pada malam dengan tiang api. Nah, jemaat Tuhan, ibu bapak, saudara-saudara, anak-anakku yang saya kasihi, bahwa pengalaman bangsa Israel ini di dalam perjalanan ketika mereka bertemu dengan suku-suku bangsa yang ada di sekitarnya, mereka juga bertemu dengan kepercayaan di mana mereka penyembah Baal, penyembah kita katakan dewa-dewa, patung-patung ini. Disitulah mereka melihat terjadi satu interaksi
antara kok dia ibadahnya begitu, Tuhannya begini. Satu sisi mereka bisa katakan, loh kok dia berhasil, panennya bagus, kenapa kita nggak bagus, dan seterusnya, kita punya Tuhan Allah, dan seterusnya. Percampuran-percampuran seperti inilah membuat mereka bertanya. Dan pada akhirnya ya kita bisa katakan ada juga yang mencoba mencampur adukkan, bahkan ada juga yang mau mengikuti apa yang mereka lakukan. Nah, disinilah yang dengan jelas mau dikatakan bahwa nilai-nilai rohani mereka, nilai-nilai spiritualitas hubungan mereka dengan Tuhan, di situ mulai mengalami tantangan, hambatan. Apalagi pada zaman itu mau dikatakan Baal itu adalah satu dewa yang paling tertinggi. Kemudian ada dia punya istri yang pasti dibilang juga cantiknya kayak apa. Dianggap bahwa itu adalah kesuburan, dan mereka punya kuil kesuburan. Disitulah perempuan yang memang dipersiapkan agar supaya menyembah kepada Baal ini, dan mereka berhubungan laki-laki dan perempuan yang dikatakan itu penyembahan untuk adanya satu kesuburan. Nah, jemaat Tuhan begitu luar biasa nikmat duniawi tadi. Dan disitulah terjadi berbagai macam peperangan di dalam hati pribadi maupun juga para imam-imam pada waktu itu. Dan disitulah merosotnya kehidupan bangsa ini. Dari situlah yang kita sudah mulai tahu bahwa pada waktu itu bangsa Israel, kalau kita katakan hakim-hakim, ya para hakim-hakim pada waktu itu punya posisi, jika ada persoalan maka mereka mengadili. Mereka bermusyawarah, duduk di satu tempat, dan mereka mendengar A, B, C, D, dan mereka memutuskan. Dan seorang hakim pasti seorang yang bijak, hakim, karena raja belum ada pada waktu itu. Nah, jemaat Tuhan, inilah para hakim-hakim ini. Ya, hakim yang terkenal kita tahu ada Gideon, ya, ada Samson, ada lagi Deborah yang perempuan, dan itu siapa lagi Pak? Otniel, Yesefat, banyak lah. Tapi yang pasti bahwa mereka memutuskan, mereka bermusyawarah. Inilah era yang dikenal sebagai era para hakim-hakim. Dan jika para hakim-hakim ini ada, maka otomatis kita sudah bisa membayangkan bahwa ada persoalan-persoalan, ada penyimpangan-penyimpangan. Dan penyimpangan, akar daripada penyimpangan itu ketika mereka berhubungan dengan Tuhan yang mereka sudah langgar. Jadi kita tahu bahwa kehidupan dengan Tuhan inilah yang menjadi titik tolak yang harus dipelihara. Tetapi ketika mereka mencampur adukan, maka terjadilah pemikiran-pemikiran hubungan dengan Tuhan menjadi tidak jelas. Biasanya dikatakan ini era-era sinkretisme. Jadi sinkretisme adalah percampuran antara pemahaman agama A, B, C, D, kemudian menjadi satu. Nah, cuma Tuhan itu yang saya mau katakan, bahwa ketika persoalan ini yang menjadi hubungan dengan Tuhan sudah menjadi tidak baik ini, maka terjadilah itu yang saya katakan, bahwa perlu ada penghakiman, perlu ada penghukuman, dan penghukum berada terus di dalam perjalanan kehidupan bangsa ini. Bertolak dari situasi ini, apa sih yang kita pelajari untuk kita hadir pada masa kini? Dari awal saya katakan tadi bahwa itulah kehidupan manusia, bahwa dia harus memiliki hubungan dengan Tuhan. Karena saya mau katakan bahwa proses keselamatan, kita sudah diberikan Tuhan kesempatan kepada umat manusia mampu menyelamatkan dirinya dengan persiapan-persiapan itu yang saya katakan, keluarga Nuh, komunitas satu bangsa Israel. Tetapi bangsa dua cara ini gagal. Maka yang harus ada adalah Allah itu sendiri. Dan itu yang saya mau katakan, jika Allah itu sendiri, maka Allah sekarang berjumpa dengan kita dengan Tuhan. Kita sudah bukan menjadi, kita katakan jauhnya kayak apa, ya karena proses kemanusiaan yang Yesus sendiri
yang dia wakili, yang dia adalah Allah itu sendiri yang datang ke dunia dalam fungsi keselamatan itu, maka dia menyapa kita menjadi anak-anak Tuhan. Dan kita menyapa kepada dia Bapa. Kenapa? Jangan kita katakan bahwa ini adalah yang sederhana. Saya mau bilang, apakah anak tetangga, ibu bapak, saudara-saudara, tahu memahami saya misalnya sebagai bapak, saya sebagai ibu daripada anak saya yang namanya ini? Apa anak tetangga tahu saya? Maksudnya tahu, oh ini. Nggak ada kan? Yang hanya tahu saya siapa yang persis, oh papa saya kalau begini, dia marah, begini, dan seterusnya, ya anak kita dong. Nggak mungkin anak tetangga tahu itu. Nah, inilah yang saya mau katakan. Jika kita terhisap menjadi anak, dia adalah Bapa, maka kita harus tahu apa dia, siapa dia, mengapa dia, dan bagaimana dia di dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya. Nah, yang persoalan kita, saya khawatir kita menjadi anak yang repot kalau kita semua anak tiri semua di sini kan. Nah, kalau jadi anak tiri, bisa bayangkan bagaimana anak tiri. Merasa hidup di sudut-sudut sana, merasa tidak diperhatikan. Enggak, ibu bapak, saudara-saudara. Ketika kita beriman, ketika kita percaya bahwa dia adalah Allah kita, dialah yang penyelamat, maka disitulah yang saya mau katakan kita sebagai anak. Hubungan antara anak dan bapak di dalam pendekatan, dalam pengertian, memahami dengan persis. Jika ada agama-agama lain beranggapan dia punya Tuhan dalam bentuk yang bagaimana, ya itu urusan mereka. Tetapi kita bersyukur, kita diberikan di dalam kerangka pemahaman hubungan antara anak dan bapa. Nah, inilah yang kita jaga. Jika ini yang kita jaga, kita menjadi benar, maka di dalam kita memasuki, tadi saya katakan ada 4 tahap regenerasi itu, generasi per generasi, maka mari kita tahu diri. Memahami saya berada di posisi yang mana. Ketika kita memahami kita berada di posisi yang mana, maka kita harus bijak. Ketika kita juga mendengar masukan dari generasi-generasi di bawah atau generasi di atas, mari dengan rela kita terbuka. Sehingga bahwa di dalamnya tidak akan mengalami satu stagnasi atau sesuatu yang terputus. Dan kata kunci daripada semua di sini adalah informasi, komunikasi. Dalam rumah tangga, keluarga, informasi dan komunikasi tidak jalan atau buntu, kita pasti ribut. Baik anak, suami, istri, dan seterusnya. Ini kita mau katakan dalam skop yang kecil. Begitu juga di dalam skop yang lebih besar, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah usaha kita, dan di tengah-tengah kita bergereja. Jika komunikasi informasi ini mandek atau putus atau buntu, maka akan terjadi persoalan yang tidak akan selesai karena kurangnya informasi, miskomunikasi. Nah, oleh karena itu, di dalam periode pelaksana harian Majelis Jemaat yang baru, maka Inforkom akan membuat satu yang saya mau katakan, dari sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 8, seluruh warga jemaat masuk dalam grup, WA grup, sehingga informasi komunikasi ini berjalan. Begitu juga di dalam unit-unit misioner, para pengurus-pengurus unit misioner, memiliki masing-masing grup-grup yang berkomunikasi dengan Inforkom. Itulah yang ada di dalam pelaksana harian Majelis Jemaat. Sehingga kita tidak tunggu, oh yang sakit, lupa saya mau lapor, lupa saya mau bilang ke kantor. Enggak tahu yang sakit sudah 3 hari, 4 hari di rumah sakit, enggak ada yang datang-datang. Sehingga, apa nih gereja? Nah, ini yang saya katakan informasi yang kita harus bangun. Ini dalam skala kita bergereja dalam hanya hal yang sederhana. Yang kedua itu yang saya mau bilang, ketika informasi komunikasi, maka zaman ini ibu bapak saudara-saudara, sudah enggak waktunya kita terlalu banyak teori, terlalu banyak nasihat, terlalu banyak ngoceh. Kenapa? Ya itu yang saya mau katakan, anak milenial di zaman ini dan sekarang lagi anak yang kita katakan di atas milenial, apalagi dari namanya ini, generasi ini, bukan mereka tidak butuh, mereka butuh. Tetapi terus menerus akhirnya dia jadi bosan, sehingga ada istilah masuk kiri keluar kanan, karena sudah terlalu banyak ngoceh. Yang ada adalah yang sekarang, sedikit berbicara, tindakan yang banyak. Jadi zaman ini adalah zaman kita memberi contoh. Nah, saya punya cucu, mama dia
kasih jam, ini cucu ini kan nonton apa itu, kalau dia masih kecil dia bilang baba itu lagu-lagu nyanyian apa film-film kartun itu kan. Terus saya bilang begitu kalian larang-larang dia, kalian sendiri sambil duduk, bapaknya di sana main WA di sini, main dia punya handphone, maknya di sini main handphone, anaknya mau ini enggak boleh. Saya bilang gimana lu larang anak begini, lu punya kelakuan sendiri, mau melakukan atau nonton itu seenak udelmu juga, nggak bener dong, nggak adil kan. Jadi kalau kita bilang nggak ada waktu, anak jam sekian, ya kita juga yang tua-tua ikutlah. Kita juga ada, jangan kita juga mau pakai itu ya karena kita rasa kita sudah paling benar, karena kita bisa mengatasi, karena dia belum. Enggak, itu alasan yang menang-menang sendiri-sendiri. Jika komitmen dalam keluarga bahwa kita main handphone hanya jam sekian, ya semua harus ikut. Jika kita punya komitmen begini-begini, jangan kita mau melihat ini dan itu. Saya selamanya mau katakan, persoalan kita dengan anak-anak kecil cuma persoalan bedanya cuma waktu. Kebetulan saya lahir duluan, dia belakangan, cuma itu kan. Kalau kita sama-sama lahir ya samalah kita punya zaman. Bukan kebetulan dalam pengertian ini, saya bilang ya karena kita duluan lahir, dia belakangan. Nah inilah yang saya mau bilang, menyadari proses regenerasi, menyadari bahwa apa yang dialami oleh bangsa Israel karena persoalan iman mereka, hubungan mereka dengan Tuhan. Maka ketika kita katakan kita harus memahami setiap generasi-generasi itu pasti berbeda. Tetapi di dalam keperbedaan kepelbagaian ini, dia bisa menjadi satu kekayaan, dia bisa menjadi power, dia bisa menjadi kekuatan. Jika ini di-manage, diatur dengan baik. Itulah model istilah zaman sekarang kita katakan bentuk sinergisitas. Kita harus bersinergi antara satu dengan yang lain. Sehingga sinergi ini adalah komponen-komponen ini dia bergerak. Kalau ada istilah dunia mekanik, istilahnya roda gila. Roda gila itu ada gear, dari gear kecil sampai dengan gear besar, maka dia mampu menggerakkan sesuatu. Atau kita lihat jam-jam jam kuno. Kebetulan saya pernah di GPB Peniel Pasar Baru. Di situ ada jam diperbaiki. Jadi saya suka naik ke atas kalau ada perbaikan, lihat, waduh, sederhana. Sebenarnya bukan sederhana. Kalau kita lihat itu gear yang itu kita bilang roda gila itu dari kecil ini besar-besar, kemudian dia menggerakkan jarum jam sekalian. Jam kita setel mau jam-jam tertentu, berapa jam, bunyi lonceng. Nah, itulah yang saya mau bilang. Hidup seperti ini, jika tertata dan teratur dengan baik, saya yakin dalam keluarga rumah tangga kita, dan juga di tengah-tengah kita bergaul dalam masyarakat, dan juga di tengah-tengah pekerjaan kita bekerja, dan juga ketika kita bergereja, udah nggak ada yang ngotot-ngototan, nggak ada yang paling benar. Semuanya saling dengan rendah hati, menyapa, baik dalam berkomunikasi maupun dalam medsos. Udah nggak zaman ngomong kayak orang di kebun binatang, malu. Marilah bertutur kata dengan baik. Marilah kita. Ada yang bilang, Pak, inilah kalau mulut badan bisa bilang sekarang bukan mulut, yang ada adalah ini loh. Jempol yang tukang-tukang ini, itu yang bisa mematikan tanpa kita sadari. Stop, jadikanlah alat komunikasi antar untuk supaya kita bisa membedah generasi lepas generasi sehingga menghasilkan satu tujuan yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam saat teduh. Selesai.
Baiklah jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri. Kita bersama-sama mengungkapkan, mengikrarkan pengakuan iman percaya kita. Ingat iman percaya kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Biarlah dengan hati dan mulut dan sikap yang sempurna kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita satu di dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan Allah, Tuhan Yesus, kuasa Roh-Mu yang kudus, di mana telah memimpin, menuntun kami untuk berada di seputar firman-Mu, baik melalui pembacaan Alkitab maupun juga perenungan kami tentang begitu besar kasih Tuhan dalam perjalanan hidup umat manusia. Mampukan kami untuk memahami bahwa generasi lepas generasi mengalami perbedaan-perbedaan. Tetapi perbedaan akan meruncing jika di dalamnya tidak berdasarkan hubungan kami dengan Tuhan. Oleh karena itu, mampukan kami untuk kami mengisi bagian di dalam hidup ini, di dalam relung-relung hati kami yang terdalam, bahwa Tuhan berkarya di dalam perjalanan hidup ini. Sehingga nilai-nilai spiritualitas dalam hidup kami benar-benar terjemahkan sesuai kehendak Tuhan. Memang kami sadari seringkali emosi kami yang lebih utama, pikiran, kemampuan kami yang lebih kami dahulukan. Sehingga ketika kami berkata, ketika kami menulis di dalam medsos, mungkin menyakiti hati sesama kami. Oleh karena itu, ajarkan kami untuk kami berproses di dalam satu proses pengenalan akan Tuhan, untuk kami berada di dalam spiritualitas yang berasal daripada Tuhan dengan baik, yang kami mulai dari keluarga, rumah tangga kami masing-masing, dan ke seluruh aspek kehidupan ini. Sempurnakan perenungan kami ya Bapa Sorgawi, mampukan kami untuk kami mampu menjalankan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Tuhan memberkati kami pribadi lepas pribadi. Bapa Sorgawi, pada kesempatan pada hari ini, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kiranya Tuhan mau memberikan kepada kami, untuk kami mampu memahami di dalam kami menyadari kasih Tuhan. Oleh karena itu, upaya di dalam mengatasi akan COVID ini, 19 yang begitu melanda menjadi pandemi, berarti seluruh dunia. Bukan epidemi. Kalau epidemi adalah yang hanya berada di seputar lingkungan sekitar. Tetapi ini sudah menjadi global, sudah menjadi mendunia. Oleh karena itu ya Bapa Sorgawi, berikan hikmat bijaksanamu kepada pemerintah bangsa kami, teristimewa Presiden Republik Indonesia Jokowi, dan juga Wakil Presiden Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, sehingga mereka mampu menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Begitu juga dengan semua kabinet-kabinet yang bersama-sama dengannya, dan ditopang juga dengan seluruh PNS yang ada. Kiranya Tuhan, mereka bisa sehati sepikir, sehingga di dalam menjalankan tugas tanggung jawab berbangsa bernegara, semuanya menjadi baik. Dan juga di sektor keamanan, TNI dan Polri, dan juga di bidang-bidang yudikatif, kejaksaan, kehakiman, kiranya ya Bapa, semuanya bisa sehati sepikir, sehingga di dalamnya ya Bapa Sorgawi, membawakan kasih karunia Tuhan dan damai sejahtera. Begitu juga di proses-proses legislatif, baik tingkat DPR Republik Indonesia maupun juga di tingkat DPRD di daerah-daerah, wilayah-wilayah, provinsi, kabupaten, kota, maupun juga daripada Dewan Perwakilan Daerah.
biarlah kiranya ya Bapa, di dalam menerjemahkan tugas dan fungsi pengawasan, fungsi membuat aturan-aturan, semuanya bisa untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan menyertai mereka semua. Oleh karena itu, kami hanya mau berdoa menyerahkan bangsa, negara Indonesia ini. Kiranya Tuhan menyertai, memberkatinya. Bapa Sorgawi, kami juga mau berdoa untuk semua komponen-komponen yang ada di tengah-tengah berbangsa dan bernegara. Mungkin ada kelompok upaya untuk mau membawa bangsa ini berada di dalam berbagai macam kekacauan. Tuhan, Engkau mau senantiasa mengatasi, mengontrol, sehingga tidak ada pemikiran yang pada akhirnya membawakan rakyat menjadi menderita. Sementara kelompok masyarakat yang ada yang benar-benar mencintai NKRI, yang mau membangun dengan tulus, Tuhan hadir. Sehingga ya Bapa, bangsa ini keluar dari kemelut-kemelut yang kami alami. Tuhan menyertai, memberkati bangsa Indonesia. Bapa Sorgawi, kami juga mau berdoa untuk gerejamu, kiranya Tuhan pimpin, tuntun, dan sertai. Baik di tingkat sinodal maupun juga di tingkat jemaat-jemaat, secara khusus GPB Kasih Setia, Tuhan mau berkati. Unit-unit misioner, Tuhan juga mau mempersiapkan dengan baik, sehingga para presbiter dan unit-unit misioner bisa bekerja sama dengan penuh sukacita dan damai sejahtera sorgawi. Jemaatmu yang berada di dalam berbagai macam pergumulan kehidupan, Tuhan juga mau pimpin dan tuntun mereka. Berikan hikmat sorgawi. Yang berada di dalam kelemahan tubuh, sakit, penyakit, Tuhan juga mau berkati upaya-upaya yang mereka lakukan melalui obat-obatan, makanan, minuman, teristimewa dokter dan para medis. Begitu juga jemaatmu yang berada di dalam kekecewaan, keputusasaan, kegagalan-kegagalan, bahkan yang berada di dalam duka cita yang berkepanjangan sekalipun. Tuhan topang mereka, kuatkan mereka, mampukan mereka melihat bahwa kasih Tuhan begitu besar di dalam perjalanan hidup ini. Kami yang hadir, baik kami yang hadir di rumah masing-masing ataupun kami yang hadir di dalam gereja yang walaupun terbatas karena protokol kesehatan, Tuhan berkati, pimpin, tuntun kami. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat yang diberkati, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya di dalam hidup kita dengan memberikan persembahan syukur. Dengarlah nas Alkitab dalam Mazmur 7 ayat 18 yang menyatakan, Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Melalui pengorbanan putra
Jemaat kekasih Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dalam doanya kepadanya kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah yang menyertai setiap usaha dan karya kami. Karena kasih-Mu maka kami hidup berkecukupan setiap hari, bahkan mampu mempersembahkan yang terbaik kepadamu saat ini. Terimalah ya Tuhan ungkapan syukur hati kami, serta berkatilah pengelolaannya agar berguna untuk menopang pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di dunia ini. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Warta Jemaat Minggu kelima sesudah Pentakosta tanggal 5 Juli tahun 2020. Presbiter yang bertugas pada ibadah hari Minggu ini mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Bapak Pendeta James Erimana Hampi, kepada pemandu lagu dan juga organis. Tuhan memberkati pelayanan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ringkasan informasi dalam ibadah Minggu pada saat ini. Yang pertama, kita bersyukur bahwa tanggal 5 Juli ini kita sudah memulai ibadah di gedung gereja. Dan ibadah ini akan dilaksanakan untuk minggu-minggu ke depan dengan memperhatikan jam ibadah sebagai berikut. Yang pertama, ibadah sesuai dengan arahan daripada surat Kepala Asrama Polisi Ciledug dimulai jam 7 pagi, kemudian jam 9 pagi, dan siang dimulai jam 2 siang atau jam 14 waktu Indonesia bagian Barat. Ini yang ibadah jam 7 akan dilaksanakan secara juga live streaming, sehingga Bapak Ibu jemaat yang tidak hadir di dalam gedung dapat mengikuti secara langsung. Kemudian disampaikan kepada warga jemaat untuk dihimbau melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan peraturan Wali Kota Tangerang. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan seperti di dalam spanduk di sebelah, ini nanti akan di gedung gereja akan diletakkan di depan dan juga di belakang, area wajib yang harus ditaati oleh warga jemaat. Yang pertama adalah jemaat yang hadir dalam ibadah pada hari Minggu di gedung gereja adalah jemaat yang betul-betul dalam keadaan sehat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau melihat perkembangan daripada COVID-19 ini, kecenderungannya baik angka kesakitan maupun kematian itu belum baik, sehingga sangat dihimbau yang hadir di dalam ibadah di gedung gereja adalah mereka yang benar-benar sehat. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah sesuai dengan protokol ini adalah wajib bagi warga jemaat yang hadir untuk memakai masker. Kemudian selalu menjaga kebersihan, rajin cuci tangan, baik sebelum ibadah maupun sesudah ibadah. Jadi di gedung gereja akan disiapkan nanti untuk cuci tangan. Yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah menjaga jarak. Minimal yang ditentukan di dalam peraturan wali kota adalah 1 meter. Oleh karena itu Bapak Ibu, di dalam gedung gereja saat ini sudah diatur jarak antara warga jemaat. Dan ini mohon diikuti. Oleh karena itu kehadiran antara 50 sampai dengan 60 orang.
Yang keempat adalah menghindarkan kontak fisik satu dengan yang lain. Yang kebiasaan kita bersalam-salaman, berpelukan, mohon ini dihindari. Kemudian yang kelima adalah menghindari berdiam diri terlalu lama di gedung gereja sesudah ibadah ataupun sebelum ibadah. Kerumunan mohon dihindari. Sehingga ketika selesai ibadah, cepat-cepat kita pulang ke rumah masing-masing. Yang keenam, nanti di gedung gereja akan ada Satgas COVID-19 dari GPIB Kasih Setia. Mohon mengikuti arahan daripada Satgas ini. Satgas ini yang ada adalah terdiri dari unsur Pelkat, dan juga mohon diperhatikan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan bahwa Satgas COVID-19 asrama akan melakukan sidak kontrol secara tiba-tiba. Oleh karena itu mohon dengan tertib mengikuti ketentuan yang ditetapkan. Berikut yang perlu mendapat perhatian adalah ibadah perjamuan kudus. Diundang bagi warga Sidi Jemaat, GPIB Jemaat Kasih Setia, termasuk bagi warga Sidi baru yang telah Sidi pada hari ini, diundang untuk ikut hadir di dalam perjamuan kudus tanggal 12 Juli 2020, jam 7, jam 9, dan juga jam 2 siang. Perjamuan kudus juga akan dilakukan secara live streaming, sehingga Bapak Ibu yang tidak bisa mengikuti perjamuan kudus di dalam gedung gereja, mohon ikut ambil bagian melalui live streaming. Demikian warta jemaat, ringkasan warta jemaat pada saat ini. Terima kasih perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu. Baiklah jemaat Tuhan, sebelum kita mendengar amanat pengutusan, saya mau tambahkan satu di warta tadi, yaitu ibadah perjamuan kudus dari rumah ke rumah tidak dilayani. Kenapa tidak dilayani? Di tingkat RW masing-masing kita, RT kan ada satgas-satgas. Pokoknya kerumunan 5-6 orang, 7 orang itu masih tetap mereka khawatirkan. Jadi ketika kita datang kan bisa juga orang khawatir kita bawa virus kah, bawa apa. Tapi untuk ini maka ibadah perjamuan kudus dari rumah ke rumah pada minggu ini atau pada bulan ini ditiadakan. Terima kasih atas perhatiannya. Baiklah jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri. Kita bersama-sama mendengarkan amanat pengutusan. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.